sekalian, mari kita berdoa. Ya Tuhan, murnikan kami, murnikan hati kami, supaya hati dan pikiran kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan adalah kebenaran satu-satunya yang bisa memurnikan, mengarahkan hati dan pikiran kami. Allah Roh Kudus, biarlah Engkau berkarya pada hari ini, dalam hati kami, dalam pikiran kami. Tolong kami untuk memahami firman-Mu, tolong kami untuk rindu melakukannya dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini untuk menyatakan suara Tuhan. Biarlah setiap jemaat Tuhan, setiap hamba Tuhan boleh melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Ya, kita bersyukur sekali hari ini kita boleh kembali bertemu di rumah Tuhan. Kita memuji, memuliakan Tuhan, dan sekali lagi kita akan diarahkan untuk mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, yaitu melayani dengan rendah hati. Dan teks yang akan menjadi dasar perenungan kita hari ini terambil dari Matius 20 ayat 20 hingga ayat yang ke-28. Mari kita buka bersama-sama Matius 20 ayat 20 hingga 28. Matius 20 ayat 20 hingga 28. Jika sudah menemukannya, kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan baca ayat 20, Bapak Ibu ayat 21. Demikian seterusnya kita bergantian sampai ayat yang ke-28. Matius 20 ayat 20 hingga 28 kita baca secara bergantian. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Tetapi Yesus menjawabnya katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Berbahagialah setiap kita yang membaca merenungkan firman Tuhan hari lepas hari. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu menjelang Paskah, ada sebuah berita yang kata anak zaman sekarang kocak muncul di internet. Beritanya ini, kebaca nggak ya? Mengaku Yesus, pria ini lari ke kantor polisi karena penduduk hendak menyalibnya. Saya sih ketawa ya Bapak Ibu dengar berita ini. Ternyata berita ini, kejadian ini terjadi di Kenya. Beritanya sih muncul tanggal 13 Maret ya, menjelang Paskah Jumat Agung ya, benar ya. 13 Maret, ya saya nggak tahu kejadiannya hari-hari itu atau beberapa waktu sebelumnya. Tetapi ini terjadi di Kenya, di sebuah kota namanya Bungoma County. Mungkin desa ya, bukan kota. Bungoma. Dan pria yang mengaku sebagai Yesus itu namanya Eliu Simiyu. Namanya aja lucu ya, Eliu Simiyu. Nah, Bapak Ibu, dia sepertinya mengaku sebagai Yesus kepada orang-orang di Bungoma. Dan kemudian setelah sekian lama dia mengaku sebagai Tuhan Yesus, Yesus yang hadir kembali di tengah dunia,
dia mendengar sebuah rencana dari penduduk desa yang ingin menyalibkan dia. Penduduk desa ini saya yakin orang-orang yang sederhana, tapi kayaknya cerdas mereka ya Bapak Ibu ya. Mereka berpikir begini, kalau elu Yesus berarti harusnya elu punya kuasa yang sama dong sama Yesus, ya kan? Yesus yang di Alkitab. Kalau lu ngaku Yesus, mungkin dia minta disembah, mungkin dia minta dihormati, didengerin kata-katanya sama penduduk. Oke, baik, kami mendengarkanmu, tapi kami juga mau membuktikan apakah benar dirimu Yesus. Maka mereka berpikir kali ya, saya yakin pasti ini melalui proses berpikir, dan mereka menemukan cara, gimana caranya membuktikan bahwa dia sama dengan Yesus yang di Alkitab. Dia harus melakukan perbuatan Tuhan Yesus yang paling besar dan mulia, yaitu menebus umat manusia. Di mana? Disalib. Maka ya udah, ayo nanti hari Paskah kita salibkan dia. Kalau dia benar-benar Yesus, 3 hari kemudian dia bangkit dong. Iya dong. Nah, sayangnya Bapak Ibu, Eliusimiu inilah hari ketika mendengar rencana penduduk desa ini. Dia lapor polisi. Dia minta perlindungan polisi. Ya jelas ketahuan lah ya, bukan Tuhan Yesus. Orang Tuhan Yesus waktu itu disalibin sama tentara-tentara, ya kan? Orang yang berkuasa saat itu. Jadi jelas berbeda Yesus yang ini di Kenya dengan Yesus yang di Alkitab. Bapak Ibu, berita ini lucu ya, kocak. Dan tetapi kemudian menunjukkan ada orang-orang yang cerdas melihat menguji ajaran-ajaran. Eliusimiu ini mungkin nggak memperhitungkan bahwa para penduduk desa yang sederhana akan minta bukti bahwa dia Yesus dengan cara menyalibkan dia. Tetapi ada penduduk-penduduk yang saya yakin mereka pintar, mereka menyadari bahwa posisi seseorang itu harus sejalan dengan kualitas yang membuat dia layak untuk menempati posisi tersebut. Posisi itu harus sejalan dengan kualitas. Kalau lu ngaku sebagai Yesus, kalau kamu mengaku sebagai Yesus Kristus, maka harusnya kamu punya kualitas yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Kalau kamu mau disembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu harus punya kualitas sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, pada akhirnya tindakan dan perbuatan Eliusimiu itu menunjukkan bahwa dia cuma ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Dia nggak punya kualitas yang sama dengan posisi yang dia akui tersebut. Bapak Ibu, teks hari ini yang tadi kita baca itu mengisahkan tentang seorang ibu yang minta posisi bagi anak-anaknya. Kemungkinan besar ibu-ibu ini adalah salah satu dari wanita-wanita yang mengiringi pelayanan Tuhan Yesus. Bapak Ibu kalau baca Injil tahu ya, waktu Tuhan Yesus melayani ada wanita-wanita yang ikut. Nggak cuma 12 murid Tuhan Yesus yang ikut, tapi ada serombongan orang dan banyak wanita-wanita yang ikut. Salah satunya adalah wanita ini dan anak-anaknya. Kemungkinan anak-anaknya itu adalah murid-murid Tuhan Yesus sendiri, ya, Yohanes dan Yakobus. Nah, ibu ini datang bersujud kepada Yesus dan Yesus tahu bahwa wah, kalau udah begini nih roman-romannya mau minta sesuatu nih. Dan benar Bapak Ibu, wanita ini meminta sesuatu yang mengejutkan. Apa permintaannya di ayat yang ke 21b. Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Seorang yang di sebelah kanan dan seorang yang lain di sebelah kirimu.
Bapak Ibu, permintaan ibu ini mengejutkan, tetapi di satu sisi ini menunjukkan sebuah klaim yang penting di dalam Injil. Karena permintaannya itu secara tidak langsung menjadi sebuah pengakuan. Sebuah pengakuan bahwa Yesus Kristus itu Mesias. Bukan hanya posisinya, jabatannya sebagai Mesias, tapi dia punya kualitas yang membuat dia bisa disebut sebagai Mesias. Bagi si ibu ini, mama dari Yakobus dan Yohanes ini, kualitas si Mesias yang bisa diberikan oleh Yesus Kristus adalah bertahta satu hari nanti di kerajaannya. Dan karena dia bertahta sebagai raja, dia punya kuasa untuk menentukan siapa-siapa saja orang-orang yang akan memerintah bersama-sama dengan dia. Dia meminta supaya Yesus Kristus menunjukkan kualitasnya sebagai Mesias dengan menunjuk orang-orang yang bisa dia tunjuk jadi orang-orang yang memerintah bersama dia. Jadi permintaan ini adalah sebuah permintaan, sebuah pengakuan yang tidak langsung bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh Mesias. Dia dan anak-anaknya percaya bahwa Yesus Mesias satu hari nanti akan bertahta sebagai raja, dan mereka, ibu dan anak-anak ini siap untuk menjadi pendukung nomor satu dari Mesias ini. Sama seperti caleg-caleg yang lagi ngumpulin pendukung hari-hari ini. Mereka merasa, baik, kami siap untuk mendukung tahta Yesus Kristus. Kami siap untuk melakukan segala sesuatu untuk mempertahankan, untuk meneguhkan tahta Kristus di Israel. Petrus adalah orang yang pertama mengakui Yesus Kristus sebagai Mesias. Engkau adalah Mesias. Itu pertama kali dikeluarkan oleh Petrus. Tetapi pengakuan bahwa Mesias itu punya kuasa sebesar itu pertama kali diberikan oleh mamanya si Yakobus dan Yohanes. Karena ketika orang-orang minta sama Yesus, minta disembuhkan sakitnya, minta makan, minta nasihat, ibu ini satu-satunya orang yang minta posisi. Ya kan? Coba deh Bapak Ibu ingat apa yang pernah Bapak Ibu baca di Injil. Satu-satunya orang yang minta posisi itu cuma mamanya Yakobus dan Yohanes beserta dua anaknya. Ibu ini visioner, Bapak Ibu. Ibu ini visioner. Dia menyadari apa yang akan terjadi di depan. Yesus akan bertahta sebagai raja. Tapi sayangnya, meskipun dia mengakui Yesus Kristus sebagai Mesias, meskipun dia orang yang visioner, tetapi sayangnya dia dan anak-anaknya ini salah paham mengenai bagaimana Mesias akan bertahta. Betul Mesias akan bertahta, betul Tuhan Yesus akan berkuasa memerintah, tetapi caranya bagaimana dia akan memerintah, mereka semua salah paham. Ini kelihatan Bapak Ibu sampai ketika Tuhan Yesus bertanya di ayat 22. Kamu tidak tahu loh apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus aku minum? Kamu bisa enggak minum apa yang aku minum? Dan kedua anak ini dengan yakin, tegas, tanpa tendeng aling-aling langsung ngomong, kami dapat. Ya, saya siap. Yes, saya bersedia. Mereka sepertinya masih membayangkan Yesus itu nanti untuk bisa bertahta dia akan perang. Dia akan berjuang di garis depan bersama-sama dengan Yesus. Ini semangatnya semangat patriotisme Bapak Ibu. Mereka akan rela mati demi kejayaan rajanya. Mereka rela mati habis-habisan demi kedaulatan Israel. Mereka penuh dengan semangat patriotisme. Mohon maaf. Ketika mereka bilang kami dapat. Nah, tetapi sayangnya Bapak Ibu, mereka orang-orang yang tulus,
tapi perlu diluruskan. Mereka orang-orang yang sungguh percaya sama Tuhan Yesus, tapi cara pandang mereka perlu diluruskan. Yesus bukan sedang mempersiapkan mereka jadi penguasa bersama Tuhan Yesus, tetapi Yesus sedang mempersiapkan mereka menjadi pelayan seperti Yesus. Lebih daripada mengejar posisi, Tuhan Yesus lebih rindu mereka mengejar kualitas yang membuat mereka jadi sama seperti Tuhan Yesus. Bapak Ibu, seorang penafsir namanya Wilkins, Bapak Ibu kalau mau baca bukunya boleh minta PDF-nya ke saya. Dia membagi Matius menjadi beberapa kerangka kecil. Dan bagian yang kita baca ini ternyata menjadi satu bagian kerangka kecil, jadi satu dengan kisah-kisah lain dari pasal 19 ayat 13 sampai pasal 20 ayat 34. Bapak Ibu boleh buka-buka Alkitab ya sambil saya menyebutkan ayat-ayat ini. Pasal 19 ayat 13 sampai pasal 20 ayat 34 itu adalah satu bagian besar. Satu kerangka yang kemudian diberikan judul oleh dia adalah Yesus sedang menunjukkan harga dari komunitas kerajaan Allah. Harga, apa yang berharga, apa yang dihargai oleh Yesus Kristus di dalam komunitas orang percaya, di dalam komunitas kerajaan Allah itu ditunjukkan oleh Tuhan Yesus dari pasal 19 ayat 13 hingga pasal 20 hingga ayat 30. Saya coba lihat ya, apa ya yang membuat bagian-bagian ini dirangkai menjadi satu kerangka. Kenapa apa yang menjadi benang merah di antara peristiwa-peristiwa ini? Kalau Bapak Ibu perhatikan secara sederhana Bapak Ibu, sekilas, ada satu hal yang mirip dari kisah-kisah yang terdapat dari pasal 19 ayat 13 sampai pasal 20 ayat 34. Ada orang-orang yang meminta kepada Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang menyampaikan permintaan kepada Yesus Kristus. Dan kemudian respon Tuhan Yesus menunjukkan apa yang Tuhan Yesus harapkan dari permintaan mereka. Mari kita lihat secara cepat ya Bapak Ibu ya. Ada 5 permintaan yang muncul di kerangka kecil ini. Bapak Ibu, kerangka kecil ini dimulai dari pasal 19 ayat 13 hingga ayat 15. Bapak Ibu boleh tolong bacakan judul perikopnya 1, 2, 3. Iya, Bapak Ibu, ada orang-orang yang lagi kumpul-kumpul dan kemudian ada orang tua yang membawa anak-anaknya datang kepada Tuhan Yesus. Mereka datang dengan sebuah permintaan sederhana, tolong berkati anak-anak kami. Tetapi ada orang-orang yang kemudian merasa bahwa anak-anak ini gangguan. Sayangnya yang merasa anak-anak itu gangguan murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Anak-anak ini gangguan terhadap Yesus yang sedang mengajar. Tetapi kemudian Tuhan Yesus menegur mereka. Tuhan Yesus bilang, jangan halangi anak-anak itu datang kepadaku. Dan bahkan Tuhan Yesus menjadikan anak-anak itu standar orang-orang yang punya kerajaan Allah. Jadi seperti anak-anak kecil. Di sini secara tidak langsung Bapak Ibu, Tuhan Yesus ingin mengatakan kalau kamu mau jadi bagian dari kerajaan Allah, kamu harus jadi seperti anak yang kecil. Anak yang tulus, anak yang tidak punya agenda pribadi, anak-anak yang lemah dan tidak berdaya, tetapi justru di dalam kelemahan mereka bergantung penuh pada orang tuanya. Kita harus jadi kecil seperti anak-anak itu di hadapan Allah. Tuhan Yesus menunjukkan satu hal yang berharga, kerendahan hati, mengakui kelemahan di hadapan Tuhan,
kerendahan hati. Kemudian permintaan yang kedua itu tercatat dalam pasal 19 ayat 16 hingga ayat 22. 19 ayat 16 hingga ayat 26. 16 hingga 26. Coba Bapak Ibu baca perikopnya 1, 2, 3. Orang muda yang kaya, young and rich. Orang-orang yang berkualitas, ya, satu anak muda yang berkualitas datang kepada Tuhan dan dia meminta resep hidup kekal di ayat 16, ya. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dia minta resep hidup kekal kepada Tuhan Yesus. Saya sebenarnya bingung, ya, dia itu minta resep hidup kekal atau minta afirmasi dari Tuhan Yesus bahwa ya, kamu layak untuk jadi bagian dari kerajaan Tuhan. Kayaknya sih lebih kepada minta pengakuan, ya, bahwa dia sudah layak. Karena apa? Karena ketika dia bilang, saya sudah lakukan perintah Allah, saya sudah lakukan perbuatan yang baik, apalagi? Itu di ayat 20, dengan bangga dia bilang, apalagi yang masih kurang? Dia minta pengakuan sepertinya Bapak Ibu. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada satu yang kurang, jual hartamu. Dan akhirnya si young and rich ini pun pulang dengan sedih. Karena pada akhirnya yang berharga buat dia itu bukan hidup yang kekal itu sendiri, tetapi semua pencapaian-pencapaian dalam hidupnya. Bapak Ibu, dari cerita ini, dari kisah ini, Yesus menunjukkan apa yang berharga bagi dia. Bagi dia pada akhirnya percuma kamu berprestasi, saleh, tetapi kamu tidak bergantung pada Tuhan. Kamu tidak puas karena Tuhan. Kebergantunganmu dan kepuasanmu kamu letakkan kepada prestasimu, kesalehanmu, kepemilikanmu. Yang berharga bagi Tuhan adalah pengakuan bahwa saya bergantung kepada Tuhan. Kerendahan hati. Kerendahan hatilah yang dianggap berharga oleh Tuhan. Permintaan yang ketiga, Bapak Ibu. Permintaan yang ketiga itu diajukan oleh Petrus yang melihat peristiwa si pemuda tampan dan kaya raya ini. Mari kita lihat pasal ayat 27 hingga ayat 30 pasal 19. Coba kita baca perikopnya sama-sama. 1, 2, 3. Upah mengikut Yesus. Petrus dengar Tuhan Yesus tuh, orang itu gak mau ninggalin hartanya buat ikut aku, kasihan. Dan Petrus kemudian bertanya, lah kita 12 orang ini sudah meninggalkan segala sesuatu untuk ikut kamu loh. Kami sudah tinggalkan orang tua kami sudah tinggalkan jala kami sudah tinggalkan pekerjaan kami, waktu kami serahkan semuanya untuk kamu. Jadi apa yang kami dapat? Petrus minta upah. Dia minta upah, nih gue udah jerih lelah, gue udah capek-capek nih buat ikutin lu nih. Apa yang gue dapat? Petrus minta upah atas setiap pengorbanan yang sudah dia lakukan untuk ikut Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus lucu, jawabnya pakai perumpamaan. Perumpamaan di ayat pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Tentang orang-orang yang bekerja sebagai upahan. Ada tuan tanah yang keluar cari pekerja. Orang-orang yang udah keluar jam 6 pagi gitu ya. Bangun pagi sebelum ayam berkokok supaya rezekinya gak dipatok ayam. Mereka sudah keluar dan ketemu sama tuan tanah ini, terus ditawarin, lo mau kerja gak sama gua? Gajinya 1 dinar sehari. Kerja sehari, lo bakal dapat 1 dinar. Dan mereka bilang, oke, deal. Dan mereka pun bekerja. Tapi kemudian ternyata siang hari, sore hari, ada orang-orang yang bertambah dalam pekerjaan tersebut. Di akhir hari, ketika tuan itu membagikan gajinya, semuanya yang bangun pagi-pagi, bangun siang hari,
baru datang sore hari semuanya dapat 1 dinar. Dan yang bangun pagi-pagi, kerja paling capek, tidur paling kurang, dia protes. Loh, kok mereka juga dapat 1 dinar? Kalau gitu gue harusnya dapat lebih banyak dong, kerjaan gue lebih banyak. Terus Tuhan bilang, loh kan kita dealnya satu hari 1 dinar. Tuhan Yesus jawab, si tuan tanah itu jawab di ayat 14. Ambillah bagianmu dan pergilah, aku mau memberikannya kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepada kamu. Tuhan ingin bilang, hei, kalau kamu bisa menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan itu karena aku yang mau dan kamu sudah bersedia. Anugerah Tuhanlah yang bikin kamu punya pekerjaan di dalam kerajaan Allah ini. Ada upah memang, tetapi sama bagi semua orang. Orang-orang yang bekerja lebih lelah, keras, kurang tidur, merasa gak adil. Tapi Tuhan bilang, tidak, ini anugerahku, terserah aku mau kasih kepada siapa yang mau kuberikan. Tuhan Yesus menunjukkan apa yang berharga baginya. Berharga bagi Tuhan Yesus adalah kesadaran bahwa keterlibatan dengan kerajaan Allah itu sebuah anugerah. Kalau Tuhan gak pilih, kamu gak jadi bagian dari kerajaan ini. Kalau kamu tuh tidak diberikan pekerjaan, jangankan upah, pekerjaan itu sendiri kamu gak punya. Tuhan mau menunjukkan bahwa kemauan dari Sang Tuhanlah, ketundukan kepada Sang Tuanlah yang kemudian menjadikan seseorang itu berharga, layak bagi Sang Tuhan. Pada akhirnya, apa yang berharga buat Tuhan Yesus? Kerendahan hati lagi. Ada orang-orang yang minta berbagai hal, Bapak Ibu, sampai di sini. Minta berkat, minta hidup yang kekal, minta upah karena sudah berjerih lelah. Tetapi pada akhirnya Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kualitas yang ia hargai dari seorang umat Tuhan adalah kerendahan hati. Bukan status, bukan pencapaian, bukan kesalehan. Kerendahan hati, kan kita temanya hari ini melayani dengan rendah hati ya Bapak Ibu ya. Pada akhirnya kerendahan hati itu bukanlah cara untuk melayani. Kita melayani dengan cara rendah hati. Tetapi rendah hati adalah kualitas yang menjadikan seseorang disebut sebagai pelayan Tuhan. Seseorang harus bisa rendah hati lebih dulu, baru dia bisa jadi pelayan Tuhan. Karena orang yang rendah hatilah yang sadar bahwa dia butuh anugerah Tuhan Yesus. Karena orang yang rendah hatilah yang membuat dia rela untuk membuang segala sesuatu dan menjadikan Yesus raja atas hidupnya. Karena kerendahan hatilah yang membuat seseorang rela melakukan apa yang Yesus lakukan, bukan melakukan apa yang dia inginkan. Tuhan Yesus memberikan nyawanya bagi orang lain. Bapak Ibu, tidak kebetulan jika kemudian di tengah-tengah rentetan permintaan yang banyak itu, ada satu perikop kecil yang nyempil di bagian ini. Mari kita lihat pasal 20 ayat 17 hingga ayat 19. Ada satu perikop kecil yang nyempil di situ. Mari kita baca ayat 17 hingga ayat 19. 1, 2, 3. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya sendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan
disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Bapak Ibu, ini diselipkan oleh penulis di tengah-tengah orang-orang yang sibuk minta kepada Tuhan. Orang-orang ini sibuk minta berkat, minta jaminan hidup yang kekal, minta upah, minta pengakuan dari Tuhan Yesus. Sampai-sampai mereka gagal untuk mengenali rencana Tuhan. Mereka pinggirkan rencana Tuhan demi mereka dapat apa yang mereka butuhkan, mereka mau. Penulis ingin menggambarkan, nih Tuhan Yesus udah kasih tahu, ini untuk ketiga kalinya. Kan ada judulnya ya Bapak Ibu ya, pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Dan ironisnya ini diletakkan di tengah-tengah rentetan orang-orang yang minta bagi dirinya sendiri. Ketika Tuhan Yesus sedang jalan ke Yerusalem demi mati bagi banyak orang. Tuhan Yesus mengawali pemberitahuannya dengan bilang, sekarang kita pergi ke Yerusalem. Tuhan Yesus berkata seperti itu sebagai orang yang berotoritas untuk mengatakan bahwa tujuan akhir kita Yerusalem, tujuan akhir kita salib. Tetapi orang-orang ini sibuk minta yang lain. Mereka gagal untuk mengenali apa yang ingin Tuhan Yesus lakukan. Mereka gagal untuk mengenali kualitas yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja. Mereka mengakui Tuhan Yesus sebagai raja, betul. Tetapi mereka gagal untuk melihat kualitas yang menjadikan Yesus raja. Tuhan Yesus menjadi raja di atas segala raja, bukan karena kemampuannya untuk melakukan mujizat, untuk menjawab permohonan, untuk kasih upah yang besar bagi para pengikutnya. Bukan karena dia punya tahta yang mewah, maka dia bisa disebut sebagai raja. Yang membuat Yesus Kristus layak untuk disembah sebagai raja adalah karena dia menggenapi rencana Bapa, mati di atas kayu salib. Yesus Kristus layak untuk jadi raja karena dia mati di atas kayu salib. Inilah yang dimaksud Tuhan Yesus ketika dia sebut rendah hati. Inilah kerendahan hati itu, meminum cawan Yesus. Itu yang ditanya kepada Yakobus dan Yohanes, bukan? Mampu gak kamu minum cawan aku? Tuhan Yesus menganggap kerendahan diri itu menjadi orang yang sama, meminum cawan yang sama, memberikan nyawa bagi orang banyak. Bapak Ibu, akibat permintaan mama dari Yakobus dan Yohanes, para murid jadi gonjang-ganjing. Para murid jadi berantem satu sama lain, mereka marah karena sepertinya mereka merasa keduluan. Ya, gue juga mau, kenapa lu minta duluan? Gitu, sepertinya ya. Mereka marah, enak aja mereka minta bagi mereka sendiri. Kita juga mau. Tetapi kemudian Tuhan Yesus mencoba meredakan gonjang-ganjing itu. Bagaimana Tuhan Yesus meredakan gonjang-ganjing itu, Bapak Ibu? Di ayat 25 hingga 27. Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Bapak Ibu, bagi Tuhan Yesus, seorang menjadi besar itu, seseorang menjadi layak duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus itu bukan karena dia ingin menjadi tuan. Kalau di ayat 25, pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, itu diterjemahkan di terjemahan baru itu, pemerintah-pemerintah memerintah sebagai tuan. Diterjemahkan sebagai tuan. Kalau kamu ingin jadi penguasa, ketika penguasa ingin menjadi tuan, maka kamu umat Tuhan harusnya jadi pelayan.
Ketika pemerintah-pemerintah ingin perintahnya diikuti, maka kamu umat Tuhan, kamu berikan nyawamu. Bapak Ibu, tidak kebetulan ya kalau khotbah hari ini disampaikan, tema hari ini disampaikan ketika kita menjelang pemilihan umum pemilihan BPBJ hari ini, percis habis ini selesai khotbah, setelah persembahan. Setelah apa ya Pak? Setelah ini kita akan milih para anggota BPBJ. Bapak Ibu mungkin sudah lihat-lihat siapa saja orangnya. Para pengurus, para pelayan di bidang-bidang, di komisi-komisi sedang mencari siapa orang-orang yang jadi pengurus-pengurus di periode yang akan datang. Para koordinator pelayanan saat ini sedang pusing mencari orang-orang yang mau melayani di tengah-tengah gereja kita. Bapak Ibu yang akan jadi calon BPBJ, yang akan terpilih jadi BPBJ, orang-orang yang akan terpilih jadi pengurus-pengurus, orang-orang yang mau bergabung dengan pelayan-pelayan, mari kita ingat hal ini. Kita dipanggil bukan untuk memerintah jadi tuan di tengah-tengah gereja kita, tetapi kita dipanggil untuk jadi punya kualitas yang sama dengan Kristus. Kita dipanggil untuk jadi pelayan yang memberikan nyawa kita bagi orang lain. Tentu saja kita nggak harus beset-beset tangan kita mati buat orang lain, bukan. Tapi kita memberikan nyawa kita bagi orang lain ketika kita menempatkan kepentingan banyak orang, pelayanan bagi banyak orang di atas kepentingan kita. Kita memberikan nyawa kita bagi orang lain ketika kita rela, repot, ribet, rugi, riweuh, mati demi orang lain dapat mengenal Kristus. Kita memberikan nyawa kita bagi orang lain ketika kita tahu, ini kita juga bergumul, ini kita juga capek sama kerjaan kita, ini kita juga terbatas, kita bukan orang-orang yang ahli dalam pelayanan-pelayanan ini, tetapi kita berani memberikan diri kita kepada Allah yang berkuasa demi menambahkan apa yang kurang di dalam komunitas kita. Tidak ada orang yang lebih besar daripada orang lain, tapi yang ada adalah orang-orang yang menambahkan dirinya bagi sesuatu yang kurang bagi komunitas di tempat ini. Mungkin khotbah ini jadi menyeramkan buat kita, makin gak mau pelayanan. Karena serem amat sih ngasih nyawa buat banyak orang. Tetapi Bapak Ibu, rangkaian permintaan dari banyak orang di kerangka yang kecil ini ditutup dengan sebuah permintaan yang indah dan jawaban yang indah dari Tuhan Yesus. Dari ayat 29 hingga ayat 34. Coba lihat Alkitabnya. Coba kita baca judul perikopnya 1, 2, 3. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Bapak Ibu, ini permintaan yang cukup sederhana, yang sama dilakukan oleh banyak orang ketika ketemu Tuhan Yesus. Mereka cuma minta, Yesus anak Daud, tolong sembuhkan kami mau melihat lagi. Dan pertanyaan Tuhan Yesus adalah pertanyaan yang sama yang dia berikan kepada ibu Yohanes dan Yakobus. Apa yang kau kehendaki? Permintaannya sama ya. Dan jawabannya sebenarnya juga pusatnya sama diri sendiri sih. Mereka bilang, kami mau melihat supaya mata kami dapat melihat, di ayat 33. Mari kita baca jawaban Tuhan Yesus di ayat 34, 1, 2, 3. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Tuhan Yesus tidak pernah melakukan mujizat itu tanpa tujuan. Tidak kebetulan juga kalau Tuhan Yesus melakukan mujizat di akhir rangkaian permintaan yang banyak itu. Tuhan Yesus menyembuhkan 2 orang yang buta supaya mereka bisa melihat lagi.
Bapak Ibu, gambaran orang yang buta itu menggambarkan orang-orang dunia yang gagal untuk melihat tujuan Tuhan, karya Tuhan di tengah dunia ini. Tetapi mereka dibukakan matanya oleh Tuhan Yesus karena belas kasihan. Bapak Ibu, mungkin kita adalah orang-orang yang merasa nggak layak untuk melayani Tuhan, nggak mampu untuk melayani Tuhan dengan standar setinggi itu. Tuntutan untuk memberikan nyawa bagi orang lain itu terasa mengerikan bagi kita. Tetapi mujizat ini menunjukkan sesuatu yang indah. Dalam ketidakmampuan kita, dalam kegagalan kita untuk melihat tujuan Tuhan, ada anugerah Tuhan yang cukup hari lepas hari. Kalau dia bisa bukakan mata orang buta untuk melihat, dia bisa memampukan kita melihat tujuan Tuhan di tengah-tengah diri kita yang penuh dengan keegoisan, penuh dengan tujuan bagi diri kita sendiri. Pada akhir perjalanan Yohanes dan Yakobus, mereka sungguh-sungguh meminum cawan yang sudah disediakan oleh Tuhan, yang sama dengan cawan Tuhan. Yakobus pada akhir hidupnya mati dipenggal. Yohanes akhir hidupnya mati di pengasingan di Pulau Patmos. Dan mereka lakukan demi kebesaran nama Tuhan dikenal oleh banyak orang. Pada akhirnya Yohanes dan Yakobus meminum cawan Tuhan. Saya percaya karena mereka melihat bahwa pelayanan ini berat. Saya harus melepas banyak hal, tapi worth, indah untuk dilakukan. Saya mau menutup perenungan kita hari ini dengan menunjukkan sebuah gambar. Ya, gambar siapakah ini? Ada yang mengenalinya? Sepertinya banyak yang ada di foto, ada di sini saat ini. Bapak Ibu, ini adalah foto saya bersama-sama dengan rekan-rekan guru sekolah minggu. Saya nggak sedang bilang mereka adalah orang-orang yang rendah hati, enggak. Tapi saya belajar rendah hati, belajar untuk punya kualitas rendah hati dari orang-orang ini, Bapak Ibu. Tenang, pengurus pemuda bukan berarti saya nggak belajar dari kalian ya. Tapi ini sekolah minggu dulu ya, saya ceritakan. Bapak Ibu, saya pulang ke VTI sebagai anak VTI yang baru belajar sekolah teologi. Ketika saya diberikan pelayanan di sekolah minggu, saya takut. Bukan karena saya takut mengajar, tapi saya ketemu sama lause-lause yang dulu ngajarin saya ngajar. Saya ketemu mama saya, nggak datang lagi orang hari ini. Nah, Bapak Ibu, menakutkan buat orang yang masih muda, baru selesai belajar untuk melayani bersama-sama dengan orang-orang yang lebih senior, lebih ahli. Bahkan bukan hanya pengalaman yang mereka punya, mereka banyak yang punya pendidikan yang lebih baik dalam hal mengajar daripada saya. Tetapi Bapak Ibu, pengalaman saya di tengah-tengah komunitas guru sekolah minggu ini justru melatih saya, memperlengkapi saya supaya saya semakin rendah hati, semakin berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, belajar untuk total memberikan diri saya bagi kepentingan banyak orang. Saya belajar untuk rela ditegur dan dimarahi. Cuma lause-lause sekolah minggu yang berani marahin hamba Tuhan. Saya rela untuk habisin waktu menggunting-gunting kertas-kertas kecil-kecil, capek sampai tangan saya berotot, Bapak Ibu. Buat anak-anak yang paling kecil di gereja kita. Kadang-kadang saya bingung, ngapain sih gua gitu, gunting-gunting, belajar capek-capek di seminari, tiap hari gunting-gunting. Tetapi saya kemudian menyadari bahwa saya lakukan sesuatu yang berharga buat Tuhan. Saya melihat lause-lause yang capek sepanjang minggu untuk kerja, untuk ngurus rumah, untuk kuliah. Udah pusing sama hidupnya sendiri, tapi masih mau rela pusing buat anak-anak, sekali lagi, yang paling kecil di gereja ini. Yang kalau dia masuk ruangan ini dan dia teriak, kita semua nengok. Shh,
suruh diem. Saya dan Lasa-Lasa belajar untuk melayani dengan rendah hati. Bapak Ibu, kami semua kadang-kadang suka berantem, suka males, suka salah. Tetapi pada akhirnya saya bersyukur bahwa saya bertemu dengan orang-orang ini, menolong saya untuk jadi rendah hati. Bapak Ibu, kita semua dipanggil untuk melayani, bukan karena kita cukup pintar dan punya pengalaman dan punya hal yang bisa diberikan, tetapi karena kita memang dipanggil untuk jadi sama seperti Tuhan Yesus. Jadi sama seperti Tuhan Yesus itu satu, memberikan nyawa bagi orang lain. Bapak Ibu BPBJ yang akan terpilih, berikanlah nyawamu bagi banyak orang di gereja ini. Para pengurus, calon pengurus, jangan takut untuk melayani karena dia sudah kasih nyawa duluan buat kita. Dia akan memampukan kita buat melakukan yang kita lakukan. Bapak Ibu yang belum terlibat di dalam pelayanan, saya yakin dan percaya tidak ada orang yang tidak punya karunia di gereja ini. Layanilah sesuai bagianmu. Ketika kamu menolak untuk melayani, itu sama seperti kamu menolak untuk jadi sama seperti Tuhan, memberikan nyawa bagi orang lain. Mari kita memilih BPBJ yang siap untuk memberi nyawa bagi orang lain. Mari kita melayani, memberi nyawa kita bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kasih setia Tuhan cukup bagi kami, melayakkan, memampukan kami untuk jadi umat Tuhan, memampukan dan melayakkan kami untuk melayani Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap orang yang ada di tempat ini yang sudah terlibat dalam pelayanan. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa kualitas yang ingin Tuhan lihat dalam hidup kami adalah kerendahan hati. Ketika kami mau siap memberikan nyawa kami bagi kepentingan banyak orang. Biarlah jemaat Tuhan yang masih menahan diri, yang masih bingung mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan di mana, Tuhan arahkan dan pimpin mereka mengenali karunia, mengenali panggilan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka pun siap dibentuk serupa dengan Kristus, memberi nyawa bagi tebusan banyak orang. Tuhan, kami mau jadi hamba-hambamu yang rendah hati, siap untuk memberi hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini kami serahkan hidup kami, haleluya, amin.